Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji minggu kemarin, saya akan bikin tutorial untuk membuat reference atau citasi menggunakan Mendeley juga. Ada yang menggunakan Mendeley, ada yang hanya menggunakan reference biasa dari Microsoft Word. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalkan di sini ada proposal PKM. Ini yang tahun-tahun sebelumnya, bukan yang tahun sekarang. Nah, untuk membuat reference atau membuat citasi, hal yang pertama yang harus kalian camkan adalah materi yang akan kita citasi itu dari mana. Nah, diusahakan untuk materi-materi sumber-sumbernya itu jangan menggunakan WordPress, Blogspot, atau web yang belum tentu itu diakui atau tidak. Jadi saya sarankan kalian menggunakan jurnal atau kalian bisa cari di Google Scholar. Nah, di sini. Nah, oke, kita langsung aja. Di sini semisal nih ada perkembangan digital saat ini semakin luas tak terkecuali. Ini ada statement seperti ini. Statement ini kalian bisa cari asalnya dari mana. Ini misalkan statementnya dulu ya. Kalau dibiasakan kalian cari dulu di sumbernya, baru masukin statementnya. Misalkan ini contoh ya, ini contoh kita ambil statement tadi itu dari sini, misalkan nih, dari sini. Untuk contoh yang pertama, saya akan menggunakan reference. Untuk reference, kalian tinggal klik reference di menu reference. Agak loading sebentar. Nah, di sini kalau kalian belum menggunakan Mendeley, ini nggak akan ada menu Mendeley di sini, atau kalau kalian belum menginstalkan Mendeley itu nggak akan ada menu Mendeley di sini. Jadi kita pakai yang ini, yang di menu ribbon insert citation. Nah, di sini tinggal add new source. Nah, untuk add new source ini, kalian type of source-nya itu apa? Misalkan buku, atau bagian dari buku, jurnal artikel. Nah, kalau jurnal, klik jurnal artikel. Lalu kita lihat kembali di yang tadi. Nah, yang ini. Kalian tinggal klik tanda kutip yang ini. Nah, di sini sudah ada nih Aji R atau Aji Rustam. Kita ambil yang apa? Lalu masukkan, kopikan aja dulu ke sini. Nah, di sini kalian baru pilah-pilah nih. AJR itu kan autor. Di-cut sini, paste ke sini. Lalu penamaannya Aji itu nama belakang atau nama depan. Nah, itu yang harus kalian pastikan karena nama belakang itu harus ada di depan untuk penulisan autornya. Tahunnya 2016, masukkan di sini 2016. Ini judulnya. Lalu ini nama jurnalnya nih, Islamic Communication Journal. Cut aja jurnal name-nya.
Nah, lalu di sini ada satu itu biasanya volume. Kalian bisa add atau show all bibliography field. Di sini pilih volumenya 1, isunya 1. Sesuai yang ini. Nah, sesuai yang ini. 1. Ini volume, biasanya sebelah sini volume, yang dalam kurung biasanya issue. Oke, nah ini contoh reference untuk menggunakan gaya sitasi apa. Tapi kalau kalian mau menggunakan gaya sitasi Harvard, bisa diklik yang Harvard, atau menggunakan IEE, klik yang IEE, atau menggunakan apa lagi? Klik lagi yang apa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya misalkan di sini ada lagi citasi. Kita ambil tadi misalkan buku. Ini contoh ya. Nah, ini ada book. Nah, ambil yang apa? Coffee. Lalu di sini insert citation again. Title. Nah, ini cut lagi. 2020 years-nya. Tipenya ganti ke buku ya. Lalu publisher-nya Elect Media Computindo. Kan. Nah, ini. Yang diisikan itu yang penting saja. Jadi kalau semisal di dalam citasinya itu tidak ada keterangan yang lainnya, ya nggak usah dipaksakan dimasukkan. Nah, ini. Nah, jadi pas nanti ke daftar pustaka, misalkan kita bikin daftar pustaka di mana ya? Di mana nih? Nah? Di sini nih. Ini. Nah, misalkan di sini kita mau bikin daftar pustakanya. Itu kan tinggal bibliografi, lalu reference. Reference ini kalian ganti jadi daftar isi. Beres. Lalu silahkan sesuaikan penulisannya. Apakah daftar isi ini menggunakan jenis hurufnya Times New Roman? Kalau iya berarti cocok. Kalau enggak silahkan ganti. Nah, itu untuk gaya sitasi menggunakan reference. Sekarang saya contohkan untuk yang menggunakan Mendeley. Nah, untuk Mendeley ini, kalian hal pertama yang harus kalian lakukan itu adalah mendownload Mendeley-nya. Kalian tinggal searching sebenarnya di Google. Nah, di sini di www.mendeley.com itu udah ada download Mendeley untuk desktopnya. Nah, di sini kalian juga harus daftar dulu ke Mendeley webnya. Nah, baru di sini download Mendeley desktop for Windows. Jadi kalian tinggal download di sini. Dan setelah download, nanti kalian akan sign in. Kalau yang sudah punya akun, itu tinggal masuk. Nah, ini Mendeley punya saya. Nah, untuk cara sitasi menggunakan Mendeley, hal pertama yang harus kalian lakukan tadi adalah menginstal Mendeley di desktop. Jadi silahkan install Mendeley-nya di desktop. Nah, ini
Lalu nanti setelah kalian setelah Mendeley-nya terinstall di desktop, itu ada add-on untuk Word-nya, Microsoft Word-nya. Jadi klik aja yes. Seperti itulah, kalian sudah pada ngerti. Nah, setelah itu, ini menu Mendeley-nya seperti ini. Nah, untuk membuat citasi menggunakan Mendeley itu ada cara otomatis, juga ada cara manual. Kalau cara otomatis, kalian misalkan bisa searching. Kalau kalian Mendeley-nya online, kalian bisa langsung searching di sini. Misalkan mencari mengenai kewirausahaan. Nah, ini adalah buku-buku mengenai kewirausahaan yang ada di Mendeley. Kalau semisal buku yang kalian buku atau jurnal yang kalian cari itu tidak ada di sini, kalian bisa searching kembali ke Google Scholar. Kita bikin nah, ini kalian tambahkan add-on Mendeley di Chrome kalian atau Mendeley Web Importer. Jadi Mendeley Web Importer ini untuk mengimport citasi yang ada di Google Scholar ke Mendeley kalian, ke database atau library Mendeley kalian. Jadi tinggal klik ini, type in, nah ini artikel-artikel yang ada di halaman ini itu terbaca di Mendeley-nya. Misal tadi jol-jolan ada download PDF, berarti ada PDF yang terdeteksi si Mendeley dan bisa di-download langsung. Nah, di sini ada pilihan citasinya. Di sini mana yang kalian perlukan untuk proposal kalian atau untuk artikel kalian. Misalkan di sini kita pilih yang ini. Pengembangan revolusi industri dalam berbagai bidang, misalkan yang ini nih. Kita masukkan si citasinya ke folder misalkan penelitian A atau nih folder teks. Folder ini dibuat di sini. Jadi kalian bisa create folder. Nanti otomatis akan muncul di sini. Kita masuk ke tes aja. Selanjutnya yang ini langsung add. Kalau mau 2 sekaligus juga boleh. Nah, add. Ini add ke Mendeley. Nah, untuk cepat tidaknya itu tergantung dari koneksi internet kalian. Nah, setelah di-add, kalian tinggal buka Mendeley-nya, lalu sinkronisasikan dulu. Nah, di sini ada menu untuk melihat sudah berapa persen sinkronisasi antara Mendeley desktop ke Mendeley yang ada di web. Nah, lama tidaknya tergantung dari internet kalian, kecepatannya. Agak sabar ya, karena lumayan untuk Mendeley ini memang lumayan lama kalau
bandwidth-nya kecil. Nah, misalkan di sini tadi yang sudah kita download, yang sudah tadi kan di folder tes ya, jadi cek di tes. Nah, ini yang tadi yang barusan, bukan yang tadi, yang barusan di import dari web ke desktop. Nah, klik yang sebelah sini, lalu kalian sesuaikan apakah jurnalnya sudah sesuai dengan ini bentuknya buku dengan yang ada di sini. Cari didedikasikan. Sokrates. Mana Sokrates? Nah, ini nih. Cari apakah sudah sesuai. Nah, ini yang Sokrates KP. Nah, kalau sudah sesuai, penulis, the years-nya, dan lain sebagainya, the tile is correct. Ini juga sama, kalau sudah sesuai, the tile is correct. Nah, setelah kalian tambahkan citasinya ke Mendeley Desktop, baru kalian buka proposal kalian. Nah, misalkan mau ditambahkan di sini. Nah, untuk citasi ini kalian harus pilih, jangan dua-duanya gini ya, jangan Mendeley ongko, reference ongko, enggak, tapi pilih salah satu. Jadi kalau mau Mendeley, kalau mau reference. Kalau ini kan contoh, jadi saya pakai dua-duanya di sini. Nah, misalkan di sini tadi judulnya apa? Sokrates. Sokrates. Nah, yang ini. Tinggal klik oke. Nah, jadilah masuk ke citasi Mendeley. Stylenya, kalian mau style apa? Apakah mau Harvard? Ya, kalau mau Harvard tinggal klik Harvard, use this style. Nah, misalkan tadi ada tambahan lagi yang satu lagi buku atas nama siapa ya, lupa lagi. Tadi Mendeleynya dibuka ya, ditutup. Dan ini pengembangan revolusi Fona, dari Fona. Fona. Nah, beres yang Mendeleynya. Lalu ketika kalian mau, nah ini kan tadi pakai reference ya. Ini yang menggunakan Mendeley. Hampir sama. Atasnya daftar isi. Nah, seperti itu contoh menggunakan Mendeley. Kenapa Bu ini jadinya seperti ini? Ini karena kalian menggunakan Harvard. Jadi kalau kalian rubah referensinya misalkan jadi YE, ini berubah. Ini YE. Kalau menggunakan apa, berubah lagi. Jadi tergantung kalian mau pakai di style citasinya apa. Kebanyakan sih antara apa Harvard sama IEEE atau Triple E. Nah, bahasa Inggris nama. Nah, sekian untuk menggunakan citasi menggunakan Mendeley dan reference. Nah, untuk daftar isi, kemarin ada yang nanya ya, bikin daftar isi itu gimana, Bu? Ini sebenarnya udah menggunakan kita ambil yang baru aja ya. Don't save. Dan bentar kita cari
Kita cari-cari yang lainnya. Gini aja lah, new aja. Nah, misalkan nih di sini kalian mau bikin daftar isi ya. Belum daftar isi misalkan ada kata pengantar. Lalu daftar isi. Maaf saya ngetiknya agak lama soalnya ini pakai satu tangan, yang satu tangannya lagi kayak hands free. Selanjutnya misalkan di sini ada pendahuluan. Bab 1 misalkan. Pendahuluan. 2 ini page break lagi. Pembahasan. Pembahasan kesimpulan, misalkan cuman segini aja lah. Dari sini kan di pendahuluan ini ada 1.1 latar belakang, rumusan masalah, terus apa lagi ya, tujuan. Nah, setelah itu kita mau buat daftar isi nih. Yang harus kalian masuk daftar isi. Bentar, saya jadi lupa lagi. Mana ya? Nah, kita masuk ke reference lagi. Lalu di sini ada table of content. Ini kata pengantarnya kalian blok. Nah, ini masuk ke level 1. Level 1 itu judul utama. Nah, ini berubah otomatis karena menggunakan style yang ada di Word. Kalau kalian mau rubah lagi, tinggal rubah lagi aja. Nah, daftar isi ini juga level 1. Pendahuluan itu masuk ke level 1. Latar belakang itu masuk ke level 2. Rumusan masalah itu masuk ke level 2. Tujuan itu masuk ke level 2. Pembahasan masuk ke level 1. Kesimpulan itu masuk ke level 1. Setelah ini kalian masukkan table of content-nya. Table of content-nya mau yang mana? Ada beberapa tipe. Kalau mau yang ini, nah jadinya seperti ini. Yang table of content-nya ini itu bisa kalian hapus. Babari. Jadi itu cara untuk membuat table of content dan cara untuk menggunakan reference lah di sini, menu reference. Nah, untuk selanjutnya kalian kan sudah bikin kelompok ya. Saya tunggu nanti tugas selanjutnya untuk membuat proposal penelitian atau proposal kegiatan. Nah, sekian untuk sesi mengenai referensi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.